Jelang penyerahan kesimpulan dari para pihak dalam sengketa perselisihan hasil pemilu 2024, kini seluruh pihak optimis Majelis Hakim Konstitusi akan memutuskan dengan atau sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Lalu menarik pula menilik bagaimana hasil kesimpulan akhir dari para pihak pasca dinamika yang terjadi selama pemberian keterangan baik dari saksi ahli maupun saksi fakta. Seberapa kemudian besar peluang kedua gugatan ini akan dikabulkan Majelis Hakim Konstitusi dan mana bukti yang lebih menguatkan serta meyakinkan. Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bergabung 3 orang narasumber dari luar studio. Saya akan sapa. Pertama adalah tim hukum Ganjar Mahfud, ada Lutfi Yazid, kemudian Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Fahri Bahmit, serta pakar hukum tata negara, Bayu Dwi Anggono. Selamat malam Pak Lutfi, Bang Fahri, dan juga Mas Bayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat malam, kabar baik, Mas Bram. Baik, dalam kabar baik semua, tentunya saya ke Pak Lutfi terlebih dahulu. Jadi Pak Lutfi, kalau kemudian kemarin dinamikanya cukup panjang, bahkan ada 4 menteri begitu. Jadi seberapa kemudian fakta-fakta yang kemarin di persidangan disampaikan atau saksi yang sudah memberikan keterangan ini mempengaruhi kesimpulan akhir dari kubu Anda begitu? Ya, kalau kami yakin Mas dengan ahli yang kami hadirkan, dan juga dengan saksi-saksi fakta yang kami hadirkan, kami cukup yakin sekali bahwasanya posisi kami, argumentasi kami sangat kuat dan tidak terbantahkan, gitu. Dan kami memang berharap kepada Mahkamah Konstitusi bahwa karena ini merupakan momentum emas, ya, ini peluang emas bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan muruahnya, mengembalikan marwahnya. Nah, inilah sebetulnya kesempatan yang paling baik bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan putusan yang seadil-adilnya, karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi adalah penjaga dari Undang-Undang Dasar 45 dan penjaga dari Pancasila. Nah, itu. Baik, Pak Lutfi, ini yang menarik, saya mengutip kata-kata dari Bang Roni Talapesi begitu, yang juga tim hukum dari Anda, mengatakan bahwa materi simpulan kami tidak akan terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Jadi artinya seberapa jauh nanti itu berbeda dengan dalil yang awal menjadi gugatan begitu, Pak Lutfi? Iya, karena di dalam fakta-fakta persidangan itu kan memang terungkap, ya. Misalnya kita mengatakan, misalnya saya menanyakan kepada ahli, ya, tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 terkait dengan umur yang 40 tahun itu syaratnya. Ya kan, itu kan pernyataannya Pak Yusril Iza Mahendra, dan Pak Yusril Iza Mahendra membenarkan di dalam persidangan. Dia mengatakan di dalam persidangan bahwasanya kalau saya Gibran, maka saya tidak akan maju. Ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu mengandung cacat hukum yang serius dan bahkan mengandung penyelundupan hukum. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa dibenarkan oleh pihak 02 begitu. Itu kan, dan banyak yang lainnya lagi, soal netralitas, soal nepotisme, ya, soal keterlibatan Presiden Jokowi juga baik langsung maupun tidak langsung, kan itu tidak terbantahkan dan juga diperkuat oleh ahli kita. Baik, oke. Saya minta klarifikasi atau kemudian konfirmasi kepada Bang Fahri, begitu Bang Fahri Bahmit. Jadi bagaimana kemudian pihak Anda mengomentari soal ini? Kalau saya mengutip kemudian Pak Yusril mengatakan sedang finalisasi, tapi kemudian mengajukan permohonan yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menjadi highlight penting yang dikatakan Prof. Yusril begitu. Iya, ini kita kan dalam beberapa hari ini kan telah konsens, ya, untuk bagaimana merampungkan konklusi yang kita buat sesuai dengan permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang saya mau ingin katakan bahwa sebagai catatan penting, sebenarnya dalam PMK, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi 4/2023 tentang tata beracara dalam perselisihan sengketa Pilpres, itu sebenarnya tidak mengenal pranata kesimpulan. Tapi kemarin itu kebijaksanaan hakim, kemudian diskresi yang hakim buat. Dan ini bahkan merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat bagus untuk kita semua pihak, ya, bukan saja untuk kepentingan majelis hakim, tapi kepentingan para pihak untuk bagaimana bisa memanfaatkan forum konklusi itu atau forum kesimpulan itu untuk memasukkan seluruh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terjadi dalam persidangan selama persidangan itu berlangsung untuk kita konstatir dalam satu dokumen hukum yang bernama kesimpulan. Ini satu hal yang kita apresiasi dari terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kami telah menyiapkan seluruh jawaban, seluruh kesimpulan, merangkai seluruh atau kita menjahit seluruh fakta-fakta yang terungkap
satu hal yang saya mau katakan bahwa kesimpulan itu tidak boleh membuat satu produk analisis yang di luar daripada fakta-fakta persidangan gitu ya. Jadi kaidahnya itu kita membuat kesimpulan harus berangkat dari apa yang terjadi selama persidangan itu terjadi gitu ya. Dan itu sudah kita lakukan dalam bagaimana mengkanter isu empat isu besar. Empat isu besar yang dikemukakan atau didalilkan oleh pemohon baik 01 maupun 03. Misalnya tentang bansos, tentang sirekap, tentang penggunaan seluruh resourcing kekuasaan dalam hal ini penunjukan PJ kepala daerah, kemudian terkait dengan pengerahan ASN dan seterusnya, itu seluruh itu sudah kita konstatir dalam kesimpulan kita yang kurang lebih mungkin sekitar 70 sampai 80 halaman sudah kita siapkan sebenarnya dan kita bantahkan seluruh ya. Jadi semua hal yang didalilkan itu sudah kita bantahkan dalam kesimpulan yang kita buat yang sudah kita susun. Tentunya kesimpulan ini yang saya katakan tadi berangkat dari fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, ahli ataupun pemberi keterangan ataupun petunjuk yang muncul dalam persidangan selama ini gitu ya. Jadi itu yang sudah kita siapkan dan nanti besok sekitar pukul 16.00 sudah kami serahkan ke Kepanitraan Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Bang Fahri, oke, ini menarik bahwa semua pihak baik 01, 02, 03 mengatakan merumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Narasinya mirip walaupun kemudian kata dan diksinya mungkin berbeda begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemudian kubu Anda yakin fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian diyakini oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ini menguntungkan, tapi ini juga menguntungkan untuk pihak Anda? Saya kasih contoh satu saja. Dari pertanyaan Anda misalkan, tentang misalnya ada tidak pertanyaan hipotesanya ada tidak sesuai dengan narasi yang dikembangkan atau dikemukakan dalam permohonan pemohon bahwa keterpilihan Pak Prabowo dan Gibran itu dipengaruhi oleh kebijakan mengguyurkan bansos. Itu bisa kita bantahkan dengan misalnya hadirnya ahli berdasarkan riset yang dilakukan maupun hasil penelitian Kompas bahwa keterpilihan Pak Prabowo itu tidak terpengaruh dengan bansos. Itu seperti itu. Yang kedua, bisa kita hadirkan misalnya salah satu fakta bahwa kalau penunjukan PJ di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu mesin elektoral yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan Pak Prabowo, maka kita bisa buktikan Provinsi Aceh 24 dari 23 PJ kepala daerah yang ditunjuk, itu Pak Prabowo tidak menang di sana. Itu fakta-fakta yang sebenarnya secara nalar bisa kita simpulkan bahwa memang dengan demikian asumsi ataupun premis yang dibangun dalam dalil-dalil itu tidak terbukti. Itu sekian dari sekian dalil yang kita kemukakan sebenarnya. Itu contoh yang kecil aja ya. Baik. Itu menjadi keyakinan kubu Anda begitu ya Bang Fahri. Saya akan konfirmasi kepada Pak Lutfi. Jadi kalau itu kemudian menjadi keyakinan dari 02, apakah itu kemudian tidak meragukan, mengkhawatirkan begitu bagi kubu Anda Pak Lutfi? Jelas ya, kalau bansos itu jelas berpengaruh terhadap elektoral ya, karena dengan adanya pesan-pesan khusus ya, dengan distribusi bansos itu ini seolah-olah itu dari Pak Jokowi padahal itu adalah dari APBN, artinya itu adalah dari negara begitu. Maka ketika dipesankan bahwa ini ya ketika bansos diberikan dan jangan lupa ya ini 02 kan itu apa yang disampaikan oleh mereka ini kan statementnya misalnya ini adalah Prabowo Gibran ada kelanjutan dari Jokowi dan kemudian diperkuat ya, diafirmasi dengan adanya bansos-bansos. Jadi tidak mungkin kalau bansos itu tidak berpengaruh dengan jumlah yang sekian ratus triliun ya, maka kemudian bansos itu dianggap suatu yang tidak berpengaruh, itu juga nonsen. Begitu juga dengan penunjukan PJ-PJ di kepala daerah di sekian puluh provinsi itu. Jadi karena itu ditunjuk oleh presiden, maka otomatis mereka yang dalam jabatan itu akan patuh ya, akan nurut. Tidak mungkin itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dan itu juga dibuktikan di dalam persidangan kita begitu. Oke, itu logika yang kemudian digunakan begitu ya. Oke, saya minta komentar dari Bang Fahri. Jadi kalau logika itu digunakan, lebih mana yang kira-kira masuk akal para hakim begitu Bang Fahri menurut Anda? Saya bantah saja yang disampaikan Bang Lutfi tadi dengan fakta ataupun ahli yang mereka ajukan. Yang 02 ajukan misalnya. Salah satu ahli yang mereka ajukan itu tentang psikologi politik. Ahli psikolog. Apa yang dikatakan pada saat itu dalam persidangan? Yang menjadi fakta persidangan kita hari ini. Bahwa Pak Prabowo itu terpilih karena 3 hal. Yang pertama 2 kali mencalonkan diri sebagai calon kandidat calon presiden. 1 kali menjadi calon wakil presiden. Dengan demikian, Pak Prabowo itu menjadi sangat familiar di kalangan voters, di kalangan orang-orang yang memilih Pak Prabowo dengan dasar
preferensi politik yang sangat rasional. Itu fakta. Jadi kalau maksud saya kalau hari ini kita sudah berbicara sampai dengan tingkat ini, artinya tidak terlepas dari fakta-fakta atau fact finding yang terjadi selama persidangan itu sendiri. Makanya saya katakan dalam kesimpulan kita, bukan saja narasi ataupun bukan saja fakta yang kita ambil atau kita jahit dari versi pihak terkait saja, tapi dari versi pemohon, versi termohon ataupun pemberi keterangan, itu semua kita jahit menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan. Jadi kita mengkonstatir secara lebih ajak gitu tentang apa yang terjadi dalam persidangan. Jadi memang sekarang ini bukan lagi forum untuk kita mencoba untuk menarasikan hal-hal yang sebenarnya telah terlewatkan dalam satu proses persidangan, tapi kita mau menyimpulkan apa yang sudah terjadi dalam persidangan. Makanya saya katakan tadi kalau mau membantah yang disampaikan Bang Lutfi tadi, ahli yang Bang Lutfi harapkan pada waktu di persidangan itu mengatakan seperti itu. Bahwa Pak Prabowo itu dikenal karena memang itu tadi 3 kali sebagai kontestan Pilpres. Dengan demikian tidak terlalu asing bagi pemilih untuk menentukan preferensi politik kepada yang bersangkutan. Majelis hakim itu fakta. Tidak akan melihat sepotong-sepotong, Mas. Tidak akan melihat sepotong-sepotong. Jadi dia akan melihat secara keseluruhan. Jadi comprehensive picture kira-kira gitu. Dari mulai pencalonan, pendaftaran, kemudian pada saat kampanye, pada saat pencoblosan dan perhitungan. Jadi secara keseluruhan. Jadi hakim MK ini kan negarawan. Jadi dia melihatnya secara keseluruhan. Tidak mungkin hanya mengambil dari ahli psikologi, ahli ini misalnya tata negara saja. Jadi keseluruhan. Tapi jadi menurut pihak Anda big picture-nya itu yang akan meyakinkan majelis hakim gitu ya, Pak Lutfi ya? Yakin kita. Dan core utamanya adalah tadi putusan MK nomor 90 itu adalah sumber utama masalah malapetaka ini. Oke, kalau begitu saya minta Mas Bayu untuk menengahi begitu. Bagaimana kemudian dari perspektif hukum tata negara, seberapa kemudian fakta-fakta persidangan ini akan mampu paling tidak mempengaruhi putusan dari majelis hakim, tentu tanpa kita mencoba mendahului putusannya begitu, Mas Bayu? Ya, baik Mas Bram. Jadi kesimpulan ini memang tidak dikenal ya. Pranata kesimpulan ini dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 ya, tentang tata cara beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres ya. Jadi ini hal baru yang saya pikir ini yang sangat dinamis dari persidangan MK yang berbeda dengan persidangan PHPU Pilpres periode sebelumnya. Nah tentu majelis hakim ada argumentasi, ada alasan kenapa meminta kemudian para pihak untuk membuat kesimpulan. Dalam bacaan saya ada 3 hal sekurang-kurangnya kenapa kemudian kesimpulan ini wajib dan perlu untuk digunakan sebaik-baiknya oleh para pihak, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait. Yang pertama, keterangan para pihak ya, baik pemohon, termohon, pihak terkait atau pemberi keterangan itu kan salah satu alat bukti dalam persidangan di MK. Nah, tentu keterangan para pihak itu kan dibuat pada waktu itu permohonan maupun jawaban termohon ya, maupun jawaban pihak terkait. Itu ketika sidang belum berjalan, ketika sidang belum kemudian dilalui sebagaimana saat ini. Nah, tentu majelis memberikan kesempatan setelah para pihak mengikuti persidangan, menghadirkan berbagai alat bukti, apakah kemudian keterangan para pihak dalam bentuk permohonan, kemudian jawaban termohon, jawaban pihak terkait ini tetap ada penambahan atau kemudian ada hal yang berubah. Saya pikir ini adalah salah satu fungsi dari kesimpulan, menangkap seluruh proses persidangan tadi yang sudah dinyatakan selesai pada tanggal untuk pemeriksaan persidangannya 5 April kemarin. Tinggal RPH oleh majelis sebelum putusan yang direncanakan sebagaimana dalam tahapan persidangan begitu. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat adalah kemarin pada tanggal 5 April itu kan ada persidangan yaitu mendengarkan keterangan pihak lain yang kita sebut sebagai juga salah satu alat bukti. 4 menteri juga DKPP dihadirkan. Kebetulan kan kemudian majelis sudah membuat satu ketentuan yang boleh bertanya adalah kemudian majelis. Para pihak pemohon ya, kemudian termohon, pihak terkait tidak ada kesempatan itu. Tapi tentu dalam perkembangan sidang tanggal 5 itu kan banyak hal yang kemudian ternyata para pihak ingin merespon begitu. Baik. Kemudian majelis memberikan kesempatan, silahkan untuk kemudian Anda respon. Nah, yang ketiga menurut saya yang tidak kalah pentingnya, jika dimungkinkan ada hal-hal yang mungkin belum disampaikan dalam persidangan, setelah persidangan pemeriksaan sudah dinyatakan selesai, silakan disampaikan dalam kesimpulan ini. Saya pikir ini adalah 3 hal yang kemudian menjadikan kesimpulan ini penting untuk kemudian dipertimbangkan oleh majelis. Dan
saya yakin semua pihak, pemohon, termohon, pihak terkait akan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dalam rangka untuk semakin meyakinkan hakim agar kemudian putusannya sebagaimana yang diharapkan. Begitu Oke, Mas Bayu, jadi pentingnya artinya kesimpulan ini untuk disampaikan oleh para pihak. Oke, ini kemudian berarti menambahkan prinsip fairness begitu ya pada persidangan yang kemudian menjadi diskresi para hakim konstitusi begitu ya, Mas Bayu? Iya, karena keyakinan hakim itu kan didasarkan sekurang-kurangnya pada 2 alat bukti lah. Alat bukti keterangan para pihak itu juga sebagai alat bukti. Keterangan pihak lain juga alat bukti. Nah, saya pikir ini adalah bagian dari kemudian majelis hakim ingin memberikan kesempatan pada alat bukti yang tadi sudah disampaikan keterangan para pihak maupun pihak lain, itu kemudian lebih dielaborasi oleh para pihak melalui peranata kesimpulan. Itulah kemudian kenapa meskipun tidak ada dalam peraturan MK, tapi kemudian majelis hakim, majelis Mahkamah Konstitusi meminta para pihak untuk menyerahkan selambat-lambatnya tanggal 16. Kenapa 16 April besok? Karena selesai itu tanggal 16 itu adalah RPH. Pada saat RPH tidak ada lagi itu kemudian nanti keterangan dalam bentuk kesimpulan ataupun alat bukti lainnya akan disampaikan. Karena sesungguhnya disitulah kemudian nanti para hakim akan bermusyawarah dan mengambil keputusan terhadap putusan ini bagaimana. Begitu, Mas Bram. Oke, ini yang menarik tapi juga ada soal berbagai pihak, baik dari pihak Ganjar Mahfud, Anies Mohaimin, pihak KPU mengatakan akan ada bukti tambahan dalam kesimpulan yang diserahkan pada MK pada esok hari begitu. Saya akan minta tanggapan Mas Bayu terlebih dahulu. Apakah kemudian bukti tambahan ini juga akan bisa mempengaruhi hasilnya? Tapi jangan langsung jawab Mas Bayu, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia, dan sebelum saya kembali ke Mas Bayu sesuai janji saya sebelum jeda tadi, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Lutfi begitu. Pak Lutfi, ini anggota tim hukum Ganjar Mahfud, Pak Firman Daily mengatakan, nah bukti tambahan ini bisa ada temuan baru tapi sudah ada lama kejadian tersebut. Jadi artinya bukti baru yang akan dimasukkan dalam kesimpulan, seberapa kemudian ini meyakinkan pihak Anda untuk meyakinkan majelis hakim mengabulkan permohonan begitu? Ya, kita ada 41 ya bukti tambahan. Dan 41 bukti tambahan itu sampai bukti P537 ya. Saya nggak hafal karena ada 41, sangat banyak sekali. Artinya karena ada bukti tambahan dan itu diperbolehkan oleh majelis hakim, ya, itu artinya majelis hakim itu ingin lebih diyakinkan dia sebelum mengambil keputusan. Jadi karena itu maka ada kesimpulan dan diberikan juga kesempatan untuk memberikan bukti-bukti tambahan. Nah, kami di dalam tim sebelum memutuskan kita diskusikan dulu bukti-bukti yang kira-kira bisa meyakinkan hakim. Nah, tentu saja karena kami sudah memutuskan tadi sebanyak 41 bukti tambahan, maka kami yakin bahwa bukti yang kami serahkan itu akan meyakinkan, akan convincing, meyakinkan kepada hakim ketika para hakim ini mengambil putusan. Dan kami yakin sekali para hakim ini kan para negarawan ya. Tidak ada jabatan yang mensyaratkan seorang negarawan ya, kecuali dia adalah hakim MK. Kebetulan saya pansel hakim MK pada tahun 2008 di Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi saya tahu betul begitu bahwasanya hakim MK ini negarawan. Jadi kita percaya kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka ini yang terhormat, yang mulia ini akan mengambil putusan yang seadil-adilnya, dan kami yakin, kami optimis dengan permohonan kami. Begitu, Mas. Baru bukti tambahan ini adalah yang baru terungkap pada persidangan begitu ya? Ya, bukti tambahan yang memang kami anggap ya relevan, yang kami anggap bahwa bukti-bukti baru ini sangat dapat meyakinkan majelis hakim begitu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Fahri. Jadi Bang Fahri, menurut Anda dengan bukti tambahan yang diajukan hampir banyak pihak ini akan mengkhawatirkankah bagi kubu Anda? Bang Fahri? Halo? Ya, Bang Bisa Fahri. diulangi? Ya. Baik-baik. Bagaimana dengan kemudian bukti-bukti tambahan ini? Apakah kemudian ini mengkhawatirkan bagi kubu Anda? Iya. Karena kebetulan kan bukti ini, saya tidak tahu ya, yang diajukan oleh Bang Lutfi dan kawan-kawan ini kan bukti seperti apa, tapi yang jelasnya bagi kita
ini bukti yang diajukan di luar kesempatan pihak untuk menanggapi atau merespons alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak tentunya. Memang ini sepintas dilihat tidak fair sebenarnya, tapi kita serahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menilai kesesuaian alat bukti antara satu dan yang lain, apakah alat bukti itu terkategori sebagai alat bukti yang mempunyai nilai elaborating evidence atau apa seperti apa di sesi kesimpulan ini gitu kan. Karena bagi kita sebenarnya kalau dalam hukum acara ada prinsip audi et alteram partem. Audi et alteram partem itu artinya semua pihak dikasih kesempatan yang berimbang untuk saling menanggapi, saling men-challenge, saling crossing antara satu dan yang lain agar betul-betul model persidangan itu imbang. Nah, tapi kalau misalnya di sesi kesimpulan seperti ini ada alat bukti yang baru betul-betul hadir tanpa diverifikasi pada saat persidangan kemarin itu rasanya menjadi sesuatu yang tidak fair. Tapi kita kembali lagi kepada majelis hakim untuk menilai secara bijaksana sebenarnya alat bukti itu mempunyai tingkat determinasinya seperti apa gitu kan. Bang Fahri, jadi saya kira kalau tidak kita fair, serahkanlah kepada majelis itu hakim merugikan karena bagi kita pihak ketahui Anda, besok begitu ini ya? Ya, jadi ketika Anda katakan tidak fair artinya merugikan tapi bagi kita pihak tidak khawatir Anda. ya. Oke. Iya, yang jelasnya begini ya, untuk yang disampaikan oleh Bang Lutfi tadi kan gambar besar daripada isu Pilpres ini kan sudah kita ketahui sebenarnya. Gambar besarnya apa? Ada 4 soal itu tadi yang sangat penting itu bagi kita, dan itu sudah kita bantah secara habis-habisan gitu, sudah kita membangun argumentasi secara terbalik gitu, bahwa pada dasarnya permohonan yang mereka ajukan ini adalah sesuatu yang tidak berdasar, di luar kompetensi Mahkamah Konstitusi, dan memang tentunya tingkat keterbuktiannya tidak ada pada saat persidangan-persidangan di MK itu, baik pada sisi pemeriksaan saksi fakta maupun ahli. Baik. Saya termasuk orang yang aktif dalam persidangan itu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun memverifikasi seluruh proses itu. Jadi kami meyakini sungguh bahwa memang sama sekali tidak ada yang terbukti dengan seluruh dalil-dalil yang diasumsikan pada saat persidangan itu. Baik. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya kalaupun hari ini ada bukti-bukti yang menurut Bang Lutfi cukup menentukan, tidak terlalu mengkhawatirkan bagi kita. Baik, oke. Saya ke Mas Bayu begitu. Jadi logikanya bagaimana Mas Bayu soal bukti tambahan ini? Kalau kemudian satu sisi disebut menguatkan, tapi sisi lain disebut tidak fair begitu karena memang tidak memberikan kesempatan yang sama. Apakah begitu logikanya Mas Bayu? Baik, oke. Sepertinya kami masih di gangguan sambungan dengan Mas Bayu. Saya ke Pak Lutfi. Jadi Pak Lutfi, kalau kemudian tadi Bang Fahri mengatakan ya itu tidak mengkhawatirkan. Bagaimana kemudian pihak Anda juga masih membangun optimisme bahwa bukti tambahan akan menguatkan kemudian dalil Anda? Iya, kan bukti-bukti tambahan ini diperkenankan oleh Yang Mulia, oleh Majelis Hakim. Jadi saya kira kita nggak bisa mengatakan bahwa ini tidak fair ya. Ini bukan persidangan perdata, bukan pidana. Ini persidangan konstitusi. Jadi rujukannya adalah tentu konstitusi, dan yang kita capai ini ingin kita capai adalah rule of law ya, atau constitutionalism itu bukan rule by law. Jadi bukan bukan hanya aturan-aturan yang sifatnya positivistik. Karena itu maka kami selalu mengatakan bahwa orientasi kami ini adalah rule of law, bukan rule by law gitu. Dan sekali lagi bahwasanya hakim dengan memberikan kesempatan itu ya, menurut saya sudah dengan segala kebijakan beliau itu, dan mereka saya yakin akan mempertimbangkan, karena begitu diberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti tambahan, maka majelis hakim itu sudah dengan pertimbangan yang matang bahwasanya ketika akan mengambil keputusan bukti-bukti tambahan baru ini dan segala proses persidangan ya, pemeriksaan dalam proses persidangan itu akan dipertimbangkan. Karena itu kami yakin sekali gitu. Dengan adanya bukti tambahan yang jumlahnya 41 itu. Oke, 41 bukti tambahan masih kemudian memperkuat optimisme dari pihak Ganjar Mahfud begitu ya. Saya ke Mas Bayu. Mas Bayu sudah terhubung. Jadi Mas Bayu, di mana kemudian atau bagaimana kami publik awam ini memahami logika soal bukti tambahan ini bisa menguatkan begitu Mas Bayu? Ya, dalam peraturan Mahkamah Konstitusi kan memang ketika kemudian alat bukti itu kan kemudian disahkan di dalam persidangan ya, diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan. Namun sekali lagi di peraturan Mahkamah Konstitusi pun juga disebutkan bahwa di luar ketentuan dari PMK dimungkinkan Hakim Mahkamah Konstitusi kemudian menambahkan ketentuan-ketentuan baru ya, termasuk pranata kesimpulan, termasuk ini yang
ya kita sebut tidak hanya kesimpulan terhadap proses persidangan, tapi juga kemudian sesuatu yang terlupakan atau berkas yang terlupakan silakan diserahkan kepada mahkamah. Saya pikir ini bagian dari kebijaksanaan mahkamah ya dalam konteks memang ini pemeriksaan persidangan 14 hari kerja ini kan sesuatu yang sangat singkat begitu, sehingga mungkin kemudian melihat kompleksitas dalil yang dimohonkan oleh para pihak, kemudian bagaimana ruang untuk saling membuktikan yang terbatas, sehingga mahkamah kemudian memberikan ruang silakan selain kesimpulan kemudian bukti-bukti atau berkas-berkas yang mungkin terlupakan ya itu kemudian disampaikan. Nah, saya pikir apakah kemudian sejauh mana kemudian dampaknya ya itu kemudian akan kembali kepada Mahkamah Konstitusi, dan bagi saya sebaiknya para pihak menggunakan kesempatan itu, baik pemohon, termohon, pihak terkait ya. Saya juga melihat membaca KPU juga ternyata KPU juga akan menyerahkan juga bukti tambahan. Saya pikir silakan saja dimanfaatkan nanti. Tapi sejauh mana alat bukti tambahan ini posisinya apakah sama dengan alat bukti yang sudah diperiksa dalam persidangan, yaitu kembali lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika ruang itu dibuka, saya sih berpandangan sebaiknya para pihak menggunakan kesempatan itu. Itu artinya mahkamah membutuhkan itu. Begitu Mas Bram. Kalau tadi kemudian dianggap tidak fair karena tidak memberikan kesempatan pada pihak lawannya untuk kemudian ikut membuktikan, bagaimana kemudian dengan itu Mas Bayu? Ya, memang kita kan kalau bicara soal hukum acara MK ya, perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres ini kan sudah ada PMK 4 2023. Di sana sebenarnya sudah jelas alat bukti itu disahkan di dalam persidangan, kemudian alat bukti itu kemudian diperiksa dan dibuktikan di dalam pemeriksaan persidangan. Namun kan kesempatan ini kan lahir juga dari majelis ini, bukan sesuatu yang kemudian inisiatif dari para pihak. Nah, tentu kemudian kita tidak bisa menduga-duga nih, apa nih yang ada di balik kemudian pikiran para majelis hakim ini ya, para hakim untuk kemudian memberikan kesempatan ini. Maka kita harus kemudian justru yang ada para pihak sebaik-baiknya menggunakan kesempatan ini, sejauh mana kemudian alat bukti tadi itu kemudian akan berdampak, ya saya pikir itu saya lagi kembali pada mahkamah. Tapi yang jelas begini, dalam persidangan di MK ini ya, bagi saya bukan kuantitas bukti sesungguhnya, tapi kualitas alat bukti. Dalil-dalil didukung oleh kualitas. Jadi saya pikir tentu para pihak ya kembali lagi apakah sudah merasa bahwa alat bukti yang diajukan itu sudah kemudian berkualitas tanpa harus melihat pada kuantitas, atau justru ya dua hal, kuantitas dan kualitas. Jadi saya pikir ini adalah kembali kepada pertimbangan masing-masing pihak mau menggunakan atau tidak. Terlepas memang sekali lagi tidak ada dalam peraturan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya setelah pemeriksaan persidangan tadi kesimpulan dan kemudian penambahan alat bukti tadi. Begitu Mas Bram. Oke, menarik saya highlight bahwa kualitas itu lebih juga penting dibandingkan kuantitas. Saya ke Pak Lutfi, dari Anda terakhir Pak, singkat saja. Jadi artinya ketika 41 ini jumlahnya cukup besar, kualitasnya bagaimana? Apakah kemudian pihak Anda meyakini bahwa kualitasnya juga akan sama kuatnya dengan kuantitas itu tadi, Pak? Ya kualitasnya jelas kualitas yang sangat bermutu ya. Dan menurut saya hakim MK ini mengambil langkah-langkah progresif begitu dengan memberikan kesempatan ya untuk memberikan kesempatan kepada kami ya untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan. Nah, seperti Prof Bayu tadi betul, tergantung kita mau memanfaatkan apa tidak. Nah, dari kami manfaatkan secara maksimal karena ini untuk memberikan gambaran dan untuk lebih meyakinkan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Jadi kami gunakan kesempatan baik ini, dan ini semua kita letakkan dalam kerangka mengembalikan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Oke, baik-baik. Saya ke Bang Fahri. Terakhir Bang Fahri, dari Anda. Ketika Anda tadi sudah mengatakan tidak khawatir, tidak gentar, artinya finalisasi draft yang kemudian disebutkan Prof Yusril tadi, soal kualitas masih akan bisa mengalahkan begitu ya, dalil dari 01 dan juga 03, Bang Fahri? Iya, kami sangat meyakini sungguh dengan seluruh rangkaian proses persidangan, pemeriksaan fakta-fakta ya. Kami telah meyakini sudah berada pada satu sikap bahwa memang Mahkamah Konstitusi akan menolak seluruh permohonan pemohon karena memang tidak terbukti. Ya, seluruh dalil-dalil itu juga sudah kita kemukakan, kita bantah dengan ahli ataupun saksi yang kita ajukan kemarin, dan bahkan hari ini kita juga sudah mengkonstatir kesimpulan yang betul-betul sangat rapi, sangat sistematik, tentunya dengan berangkat dari isu-isu substansial yang memang terungkap dalam persidangan. Jadi kami kira semuanya sudah selesai gitu ya. Kami mengakhiri juga begini bahwa tanggal 22 April kan putusan gitu ya. Kami meyakini sungguh bahwa putusan ini karena persidangan ini telah dilangsungkan secara begitu terbuka ya, dengan memberikan kesempatan yang sangat luas seperti yang disampaikan Bang Lutfi tadi, bahkan
di forum kesimpulan pun teman-teman dari 02 masih menggunakan kesempatannya untuk mengajukan bukti tambahan, silakan saja. Dan pada akhirnya putusan ini harus diterima oleh semua pihak. Jangan lagi kita menganggap bahwa mahkamah tidak fair dan tidak independen gitu ya. Jadi kita proses persidangan atau perselisihan ini harus ada akhirnya. Kita kembali kepada azas litis finari oportet, bahwa seluruh perselisihan itu ada akhirnya gitu ya. Jadi akhirnya kita harus kembali ke situ untuk menerima putusan MK sebagai jalan konstitusional untuk bagaimana membangun demokrasi yang lebih berkeadaban. Saya kira demikian. Oke, baik. Berarti kami publik akan menunggu begitu bagaimana kemudian penyerahan kesimpulan esok hari dan juga putusan dari Mahkamah Konstitusi pada 22 April mendatang. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Pak Lutfi dari tim hukum Ganjar Mahfud, ada Bang Fahri dari tim hukum Prabowo Gibran, serta Mas Bayu Dwi Anggono, pakar hukum tata negara Universitas Jember telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih Bang Bayu, terima kasih Bang Lutfi. Terima kasih Bang.